Video ini telah mendapatkan sertifikat HAKI. Peranan imaging pada kasus kegawatan obstetri. Gawat darurat obstetri adalah kejadian yang terjadi secara tiba-tiba, di mana dapat mengancam ibu dan anak. Terdapat suatu unsur keperluan yang amat sangat mendadak gawat dan diperlukan penanganan segera. Imaging memainkan peran penting dalam diagnosis dan manajemen kasus kegawatan obstetri. Modalitas pencitraan seperti USG, CT, dan juga MRI sering digunakan untuk menilai kondisi ibu dan janin secara cepat serta membantu pengambilan keputusan klinis. Pencitraan yang cepat dan akurat dalam kegawatan obstetri dapat meningkatkan keselamatan ibu dan janin serta membantu keputusan terapeutik yang tepat. Berikut merupakan contoh modalitas imaging dalam kegawatan obstetri. Yang pertama ada USG, indikasinya untuk ruptur uterus dan kehamilan ektopik. Keunggulannya tidak menggunakan radiasi dan keterbatasannya bergantung pada operator. Untuk MRI, indikasi untuk plasenta akreta. Keunggulannya ini resolusi jaringan lunaknya tinggi dan keterbatasannya biayanya tinggi. Kemudian untuk CT, ini indikasinya yakni trauma obstetri dan emboli paru pada kehamilan. Keunggulannya cepat dan akurat. Keterbatasannya menggunakan radiasi dan kontras dapat berisiko pada janin. Kemudian untuk modalitas terakhir yakni ronsen, indikasinya trauma obstetri, keunggulannya cepat dan mudah diakses namun keterbatasannya menggunakan radiasi. Pertama, kita akan membahas terkait kehamilan ektopik terganggu atau KET. Adalah kehamilan yang terjadi di luar rahim dan mengalami ruptur. Untuk imaging yang dapat dilakukan, yakni yang pertama USG transvaginal, ini merupakan modalitas utama untuk diagnosis dini dari KET. Untuk temuannya, yakni tidak ada kantung gestasi intrauterin meskipun beta HCG-nya tinggi, adanya maksa adnexa heterogen, adanya kantung gestasi ektopik dengan yolk sac atau embrio, dan adanya free fluid di cavum Douglas. Modalitas yang selanjutnya yakni USG abdomen, ini digunakan jika USG transvaginal tidak memungkinkan. Untuk temuannya yakni efusi cairan bebas di abdomen dan juga terdapat massa adnexa yang tidak khas. Kemudian untuk CT scan atau MRI, ini jika diagnosisnya tidak pasti atau terdapat kecurigaan komplikasi yang lanjut. Berikut merupakan hasil temuan USG pada pasien dengan diagnosis KET. Terdapat rongga endometrium yang kosong, terdapat kantung kehamilan tunggal di luar rahim, tepatnya di agnexa kiri, dengan single yolk sac dan embrio tunggal dengan adanya aktivitas jantung. Kedua ovariumnya normal, terdapat sedikit cairan bebas anekoik di panggul. Pembahasan selanjutnya yakni terkait abortus, adalah berakhirnya kehamilan secara spontan sebelum usia kehamilan 20 minggu. Imaging yang dilakukan yakni USG transvaginal merupakan modalitas utama dalam menilai abortus. Yang pertama adalah abortus imminens, di mana kantung gestasi masih dalam uterus, embrio mungkin masih memiliki aktivitas jantung dan tidak ada dilatasi serviks. Untuk abortus incipient, kantung gestasinya masih dalam uterus, tetapi serviks mengalami dilatasi. Untuk abortus incomplete, sisa produk konsepsinya masih terdapat di dalam uterus. Abortus komplit, uterusnya sudah kosong tanpa sisa produk konsepsi, dan misabortion, embrio atau janinnya masih di dalam uterus tanpa adanya denyut jantung. Selanjutnya bisa dilakukan Doppler USG dan MRI jika pada kasus dengan komplikasi berat seperti ruptur uterus. Berikut merupakan temuan USG dari pasien dengan abortus di mana rahim dalam posisi antevert dan anteflex, ukuran 50 x 86 x 57 mili dan berisi cairan anekoik dan juga kantung kehamilan tanpa adanya yolk sac. Selama pemeriksaan, kantung kehamilan dikeluarkan ke dalam vagina dan rahim terlihat berkontraksi sehingga menyebabkan kantung kehamilan dan isi endometriumnya dikeluarkan melalui ostium uteri yang sudah terbuka dan masuk ke dalam serviks atau vagina. Dengan demikian, hal ini menunjukkan perkembangan dari abortus yang tidak bisa dihindari menjadi abortus komplit. Selanjutnya yakni kasus abortus tertunda atau misabortion dengan menggunakan modalitas USG transvaginal, di mana ini menunjukkan masih terdapat kantung kehamilan namun yolk-sacnya sudah tidak terlihat, tetapi masih terdapat embrio, namun pada embrio tidak terdapat aktivitas jantung. Selanjutnya yakni membahas terkait solusio plasenta, adalah kondisi obstetri gawat darurat di mana plasenta terlepas sebagian atau seluruhnya sebelum kelahiran yang menyebabkan gangguan suplai oksigen dan nutrisi ke janin. Modalitas yang digunakan yakni USG abdomen, yakni temuannya terdapat hematoma retroplasenta atau terdapat area hipoekoik atau hiperekoik di antara plasenta dan myometrium. Terdapat penebalan plasenta, gangguan aliran darah ke plasenta, dan perubahan denyut jantung janin serta bisa menggunakan modalitas MRI.
Berikut merupakan contoh hasil temuan USG abdomen pada pasien dengan solusio plasenta, yakni terdapat area retroplasenta avaskuler yang besar sekitar 10 kali 8 cm yang menunjukkan hematoma. Terdapat bradikardi pada janin di mana denyut jantung janinnya 102 bpm dan jumlah cairan normal dan pertumbuhan janin juga normal. Pembahasan selanjutnya yakni plasenta previa adalah kondisi di mana plasenta menutupi sebagian atau seluruh ostium uteri internum yang beresiko menyebabkan perdarahan pada ibu dan komplikasi bagi janin. Yang pertama adalah USG transabdominal di mana digunakan untuk pengukuran jarak antara tepi plasenta dengan os cervix. Yang kedua yakni USG transvaginal di mana visualisasinya yang lebih jelas terhadap hubungan antara plasenta dengan cervix dan menentukan tipe plasenta previanya, parsial, total atau marginal. Yang ketiga ini Doppler USG digunakan untuk evaluasi vaskularisasi plasenta dan kemungkinan invasi plasenta, baik plasenta akreta, inkreta maupun perkreta. Yang terakhir yakni adalah MRI, ini digunakan jika ada kecurigaan plasenta akreta spektrum atau PAS. Berikut merupakan contoh hasil temuan USG pada pasien dengan plasenta previa, di mana terdapat tepi depan plasenta mencapai ostium uteri interna yang disertai dengan pembuluh darah umbilikalis keluar dari tepi depan plasenta dan melintasi ostium uteri interna sebelum memasuki rongga amnion. Pembahasan selanjutnya yakni ruptur uteri, di mana imaging memiliki peran penting dalam diagnosis dan juga evaluasi ruptur uteri, terutama pada kasus dengan gejala yang tidak khas atau pada pasien dengan riwayat operasi uterus sebelumnya, seperti seksio cesarea. Modalitas utama untuk evaluasi awal yakni USG, digunakan untuk mendeteksi defek myometrium, hematoma retroplasenta, identifikasi janin di luar uterus, dan juga adanya cairan bebas atau hemoperitoneum. Selanjutnya yakni menggunakan Doppler USG, ini dapat menunjukkan gangguan aliran darah plasenta, serta dapat menggunakan CT scan dan juga MRI. Berikut merupakan hasil temuan USG abdomen pada pasien dengan ruptur uteri, di mana terdapat cairan bebas dengan gamma atau echo di daerah hepatorenal, splenorenal, dan juga parakolik. Area vaskular hepoekoik yang berbatasan dengan fundus uterus sekitar 20 x 10 x 4 cm yang diindikasikan adanya hematoma besar. Janin intrauterin hidup tunggal dengan kematangan sekitar 17-18 minggu yang sesuai dengan usia kehamilan dan terdapat cairan ketuban anekoik. Selanjutnya, pembahasan terkait HELLP syndrome, hemolysis, elevated liver enzyme, and low platelet count adalah komplikasi serius dalam kehamilan yang sering dikaitkan dengan preeklamsia. Imaging memiliki peranan penting dalam diagnosis, evaluasi komplikasi, dan penentuan tata laksana kasus HELLP syndrome. Untuk modalitas pertama yakni USG abdomen, digunakan untuk mendeteksi hematoma subkapsular hati yang merupakan komplikasi berbahaya. Yang kedua, Doppler USG digunakan untuk mengevaluasi aliran darah arteri uterina dan juga umbilikalis, terutama untuk melihat gangguan perfusi plasenta akibat preeklamsi. Selanjutnya CT scan abdomen untuk konfirmasi hematoma subkapsular hati, dan MRI abdomen deteksi lebih akurat terhadap infark hati, hematoma, dan edema parenkim. Selanjutnya, pembahasan terakhir yakni terkait trauma obstetri, merujuk pada cedera yang terjadi pada ibu hamil atau janin akibat faktor mekanis seperti kecelakaan, kekerasan, ataupun jatuh, maupun faktor iatrogenik seperti komplikasi persalinan. Imaging sangat penting dalam diagnosis dan tata laksana trauma obstetri untuk menilai kondisi ibu dan juga janin. Berikut merupakan contoh kondisi ibu, yakni ruptur uterus, dapat dievaluasi dengan USG abdomen atau transvaginal dan juga MRI. Kemudian solusi plasenta dapat dievaluasi dengan USG Doppler. Hematoma parametrium atau pelvis dapat dievaluasi dengan CT scan dan MRI, cedera vagina atau perineum dievaluasi dengan USG transperineal dan MRI, dan inversi uterus dievaluasi dengan USG dan MRI. Berikut contoh trauma pada janin, yakni fraktur tulang janin dapat dievaluasi dengan X-ray neonatal dan USG antenatal, perdarahan intracerebral dievaluasi dengan USG transkranial dan MRI, hipoksia iskemia neonatal dievaluasi dengan MRI, cedera plexus brachialis dievaluasi dengan MRI, dan subgaleal hematoma dievaluasi dengan USG kepala dan MRI. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.